Itu berapa banyak orang yang bisa menggerakkan dan digerakkan oleh orang-orang semacam itu gitu. Kan ketika ada sesuatu yang di luar normal selalu diindikasikan dulu dianggap gila dulu. Jadi kalau ada orang gila beroperasi, pasti ada orang yang lebih gila lagi yang mengendalikan orang gila itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara ngomel, ngobrol dari Menang Ilmu. Alhamdulillah nih, Bruters, kita sekarang ngobrol di suasana yang berbeda. Di kediaman Ustadz Fahmi. Assalamualaikum. Enak nih, seger, sejuk di sini tuh, adem gitu. Jadi para Bruters yang mau sharing bisa ya Ustadz ya? Bisa. Nanti Sampai- ada jam prakteknya. Jam prakteknya. Buka jam 4 sore, tutup jam 4 sore. Kemarin tuh sempet ada Kejadian ya. kejadian Ya, yang kita mengucapkannya ya penusukan itu ya, innalillahi ya. yang kita sorotin ini gini nih, di luar itu mungkin dia gila ya. Tapi kan ya walau alam ya, ternyata ya sekarang kan lebih pinternya Ustaz netizen tuh ya, langsung dicari ya, dicari ternyata normal-normal aja kehidupan sebelumnya. Iya, berita terakhir seperti itu katanya. Iya. Bukan orang gila. Kan ketika ada sesuatu yang di luar normal selalu diindikasikan dulu dianggap gila dulu. Iya, Digilakan dulu. digilakan dulu. Jadi yang jadi ini ya, yang jadi menarik ini gini Ustaz. Ini pasti ada sesuatu, Ustaz. Ada sesuatu. Terus itu nggak akan mungkin kan tiba-tiba ya, tiba-tiba ojol-ojol pengen masuk kayak gitu kan, nggak mungkin ya. Di luar itu ada suruhan atau perintah ataupun apa. Tapi kan ini sosok anak muda ini yang mau menusuk segitu teganya. Dan itu ke ulama gitu. Ya. Umar bin Khattab juga ya mengalami hal yang sama sampai meninggalnya. Pada seperti itu. Bahkan Khalifah Utsman juga Ya. Dan khalifah yang lainnya iya. terjadi pembunuhan seperti itu atau usaha mencoba membunuh atau oke. Kalau kita flashback ya selalu ada situasi seperti itu ya. Ada. Tapi barangkali apa ya? Ya satu hal tadi yang kata Fadil bahwa satu peristiwa, satu momentum itu pada dasarnya tidak pernah berdiri sendiri gitu. Iya. Selalu ada yang melingkarinya gitu. Artinya tidak ada satupun yang bahasa tanya mah ujuk-ujuk. Iya, Tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang ujuk-ujuk, semua ada kausal yang lain, ada yang melingkarinya. Nah ini yang barangkali akan menjadi sesuatu yang ya kalau atas nama trading topik apakah rada panjang. Iya, betul. Soalnya selalu diolah-olah seperti itu, dibuat seperti itu. Dan walaupun ya arti kalau kita melihat dari kacamata media misalkan ya, kacamata media hari ini seolah-olah itu adalah sesuatu yang untuk diciptakan apa gitu saya kira nama. Nah tanpa sadar itu yang kemudian menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, atas nama viral, atas nama apa ya, seperti yang kita lakukan hari ini kan, kita lakukan obrolan kali ini dengan sangat sadar sebagai bentuk bagian dari agenda untuk memposting ke media sosial yang kita punya. Betul. Yang tanpa sadar juga apa yang kita lakukan hari ini ketika ada orang yang nonton akan menggerakkan yang lain. Iya. Nah, jika kita melihatnya pada aspek sosial media, jangan-jangan gitu kan si pemuda itu yang kemudian menusuk Ustadz siapa? Ali Jaber. Syekh Ali Jaber itu mungkin dia punya referensi
yang menggerakkan dirinya melakukan itu. Dia punya referensi, entah itu keseluruhan referensinya, entah itu misalkan dia pengen viral, jangan-jangan dia punya konten YouTube. Bisa jadi. Kayak kejadian waktu di Australia, yang Australia itu, yang penembakan itu kan, itu kan emang secara pribadi mungkin emang, walaupun akhirnya dia disebut fobia Islam gitu ya. Tapi kan balik lagi dia emang viral dan mungkin ada apa ya? Ada inspirasi dari sebuah game atau apa gitu ya. Dan banyak ya Ustadznya, kayak misalnya dulu juga kejadian waktu di Amerika kalau nggak salah, yang sampai ngebunuh satu bioskop itu. Ya betul. Dan itu kan terinspirasi oleh Batman, Joker ya kan. Jadi banyak ya, banyak yang istilahnya dari mungkin dari tontonan, dari ya itu yang tadi influencernya, ya betul, ataupun yang keseluruhan gitu. Ya makanya untuk hari ini saya melihat tidak akan melihat dengan cara bahwa itu ulama itu ditusuk oleh pemuda yang tidak dikenal yang kemudian digilakan. Fine, saya tidak akan mencoba melihat ke sana, tapi lebih kepada bagaimana kemudian efek media sosial itu kemudian bisa menyetir diri kita untuk melakukan sesuatu. Jadi apalagi kalau lihat dari postur tubuhnya, dia anak cukup muda, artinya secara umur dia masih masuk ke generasi milenial ya, generasi Z lah gitu ya, yang tanpa sadar generasi Z itu adalah bagian dari konstruksi generasi zombie yang dikonstruksi oleh media sedemikian rupa. Mereka akan cukup gelisah kalau terjauh dengan gadget misalnya. Mereka akan tidak nyaman dirinya kalau jauh dari gadget. Ya banyak orang tua yang nggak bisa mengendalikan anaknya sendiri dan kalah dikendalikan oleh gadget. Daripada cerik pening keneh, artinya ya kan, artinya kalah orang tuanya sendiri dengan gadget yang mampu menyihir manusia. Dan bayangkan jika dari sejak anak kecil dia sudah dikenakan dengan gadget seperti itu, bisa dibayangkan nggak produk manusia macam apa yang akan terjadi? Nah, yang saya nggak tahu ya sejarah manusia yang kemudian orang itu menusuk Syekh Ali Jaber itu seperti apa, tapi secara generally saya melihat ini pasti ada konstruksi keterlibatan secara langsung dan tidak langsung konstruksi media terhadap dirinya. Kalau yang terjadi itu pada seorang Beatles misalkan pada masanya, atau seorang pemain band yang terkenal, itu mungkin disebutnya sebagai fan fanatik. Fanatik. Fans yang fanatik. Namun saya melihat kenapa misalkan dalam apa kasus kejadian Ali Jaber ini tidak ada yang meng-highlight bahwa itu adalah fans fanatiknya Ali Jaber. Tidak ada kan ya? Tidak ada. Kenapa gitu kan ya? Kenapa? Nah, artinya bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak manusiawi. Iya, betul. Tapi saya lagi, ini bagian dari bagaimana kemudian media mengkontrol manusia itu yang sudah sangat luar biasa sekali gitu kan, sehingga sebut aja misalkan para YouTubers, para influencer yang benar-benar menggunakan cara memberikan influence-nya itu dengan menggunakan media ya, karena kita ada di generasi media hari ini misalkan, itu berapa banyak orang yang bisa menggerakkan dan digerakkan oleh orang-orang semacam itu gitu. Artinya si A melakukan ini gara-gara melihat si tokohnya yang dia sukainya di media sosial. Artinya gerakan-gerakan kayak kasus sekarang ini yang rame lah, sepedahan ya. Jadi rame padahal kan udah tukang cuanki nu pakai sepeda kayak kan, tiba itu udah gang cuanki pakai sepeda udah sehari-hari kan gitu. Tapi sekarang gara-gara Fadil naik sepeda merek Zimbabwe misalkan, produk dari Zimbabwe, kenapa bisa menjadi rame? Nah itu apa dan mengapa juga? Apakah mungkin nggak tanpa keterlibatan media, misalkan Fadil membeli sepeda yang merek tertentu itu misalkan sampai memaksakan diri sampai kemudian harus ngantri dan seterusnya misalkan pada situasi lockdown, konon resesi gitu kan. Tapi produk-produk yang sifatnya hobis itu justru rate-nya naik
ya sepeda misalkan. Iya betul. Nah ini indikasi yang lain betapa bahwa satu sisi kita melihat ada kasus Ali Jaber, kita tarik ke belakang misalkan ternyata sejauh sebelumnya kita juga pernah menemukan kasus yang sama, orang-orang gila yang orang katanya ditebar sedemikian rupa, yang kemudian ya tugasnya adalah untuk mengganggu atau bahkan mengancam atau meneror para ulama atau para ustadz misalkan. Dan itu pun sempat terjadi pada diri saya, ada yang bla 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 kayak gitu loh misalkan. Teror pada akhirnya kan bisa jadi sebuah teror, sehingga muncul tagline save ulama misalkan. Nah, tagar-tagar akhirnya kan menciptakan tagar-tagar yang baru, menciptakan tagar-tagar yang baru. Nah, lagi-lagi ini saya lagi curiga dengan media, makanya wajar kemudian orang mengatakan bahwa siapa orang yang menguasai informasi, dia yang menguasai dunia. Oke. Dan ini yang kemudian inilah kumpulan data-data yang sudah dikumpulkan ini coba mereka. Ini orang lagi sepi apa ya, bikin rame ini aja set. Aduh ini si orang ini kok diem aja sih, kok nggak seru-serunya sih, aduh mainin ya, berugen, sana. Dan ini kan seolah-olah apa ya, pada akhirnya kita baru melihat secara apa ya, sekadar tontonan saja, sekadar bacaan saja tanpa melihat situasi yang lain, bahwa ada sesuatu yang masuk dengan apa yang kita tonton, apa yang kita baca atas nama informasi, itu merasuk ke dalam diri yang kemudian ya melahirkan generasi-generasi seperti kita hari ini gitu kan. Kalau dulu yang kasus siapa ya itu mereka tiba-tiba berani, kalau kita menyimpan media tidak dilibatkan pada orang itu misalkan, kira-kira kenapa, apakah ada hubungan emosional dengan Ali Jaber, padahal kan yang beget Arab oke kan ya, nggak kan ya, yang menusuknya kan bukan ya, bukan. Artinya apa punya hutang, apa punya sakit hati kan kita kalau tanpa melibatkan media bisa sederhana itu melihatnya. Karena artinya orang itu nggak kena kan sebenarnya, nggak kena kalau kita dibayangkan tidak ada media yang melibatkan bahwa dia sudah mengkonsumsi informasi Ali Jaber, nggak akan terjadi mungkin barangkali gitu kan. Nah beda dengan kasus para fanatik yang lain yang memang dia mengikuti berita. Nah jangan-jangan kalau kita melihat dengan perspektif yang dulu, ya jangan-jangan dia juga mengikuti berita, tapi kita bayangkan tanpa ada media sosial seperti pengen rating subscribernya naik, kita ini pengen viral lah gitu ya. Nah, kita sih menyebutnya itu. Oke, mungkin dia fans yang begitu mencintai idolanya misalkan, sehingga rasa memilikinya begitu tinggi, nggak mau dimiliki orang lain, udah aja sama aku gitu kan. Nah akhirnya seperti itu yang bakat dalam dirinya, aku lah yang bla 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 dengan tokoh idola itu. Dan lagi-lagi itu pun sama kan karena media. Si fans itu melakukan karena media. Betul. Sama kan, walaupun tanpa media yang kita gaji gunakan, media koran saat itu misalkan, media majalah, media radio misalkan, itu gara-gara media juga kan, dia bisa mengikuti. Dan orang semakin tahu tentang orang lain yang dia sukai, mengidolakannya. Ini menjadi satu sisi dibuat yang diidolakannya seolah-olah merasa bangga karena hidupnya gara-gara para fansnya. Artinya dia ada gara-gara ada fansnya. Iya betul Kan kayak gitu. Nah artinya ini ada yang bahaya kalau kita melihat satu sisi bahwa jangan-jangan ini mah orang yang mengidolakan Ali Jaber misalkan, atau orang yang mengidolakannya salah satu grup band, atau orang yang mengidolakannya. Oke. Jangan juga kita menganggap sepele kepada istilah idola mengidolakan fans. Ya itu bahaya juga. Ya udah banyak kasusnya kan ya, gara-gara urusan fans dia rela melakukan apa aja yang kemudian gelo pisan eta jelema. Nah ya kan akhirnya kan digilakan kan oleh masyarakatnya sendiri, digilakan gitu. Nah mungkin gini, kan jadi bisa jadi perilaku anak muda sekarang ya, apalagi kaum milenial lah, jangan kan kaum milenial gitu ya, mungkin seumuran
sumuran yang sudah di atas milenial juga bisa jadi Ya, tergantung dengan media ya. sangat hari ini ya, terutama mereka yang masih mau hidupnya terbuka, artinya mau masuk ke dalam generasi hari ini ya mau tidak mau mereka harus belajar ya, seperti saya tetap bagian dari generasi masuk yang ke dalam generasi apa, mencoba menyelami generasi milenial hari ini, mengikuti walaupun tidak sepenuhnya saya bisa tidak semaksimal enggak. Jadi gini, aku masih nanya aja tadi ke si Adul tuh emang trending topik hari ini apa gitu kan. Itu mah tidak milenial banget. Orang milenial banget mah tahu persis apa yang trending topik hari ini gitu kan. Ini langsung ya. Tahu langsung influencer. Orang mah kan apa emang enak gitu kan. Orang mah cicing di gua we gitu. Begini deh Kak Mami, yang menarik tuh sekarang tuh influencer atau pengaruh pemikiran dan perilaku generasi muda sekarang tuh dari media. Mungkin kan emang betul ya kami, kalau orang-orang dulu kan perilaku dan pemikiran seorang tergantung apa yang dia baca. Nah mungkin kalau sekarang tergantung apa yang dia lihat mungkin ya. Yang dia konsumsi di gadget ya sama aja sih sama aja ya, cuman bisa kita bayangkan generasi seperti apa ya, tak terbayangkan karena mungkin belum sepenuhnya mewujud. Seperti hanya dulu orang tua kita misalkan yang memilih bahan bacaan, memilih bahan tontonan misalkan ya, betul. Itu yang kemudian ya yang diharapkannya asupan informasi, asupan yang dia baca akan mengarahkan kepada hal mana seperti apa dan bagaimana gitu kan. Nah sementara di gadget yang notabene semua tersedia, terlepas dari urusan ketertarikan tertentu, itu menjadi sangat lebih luas lagi. Kalau dulu misalkan saya disuruh baca buku, ya di buku itu tidak ada yang lain kecuali buku tentang kata-kata yang ada dalam sejumlah buku itu. Kalaupun misalkan saya baca majalah ya seperti itu, tidak ada dunia keliaran yang lain. Tapi kalau di gadget bisa banyak layar. Iya, jadi layarnya banyak, ya kan? Kita nonton ini mungkin bisa kepencet ini. Kepencet dan dipencet. dipencet. Nah, kali ini kalau kita mau melihat serius hari ini adalah justru kalau saya ya dari sekian banyak perspektif untuk melihat kasus ini, bahwa paling tidak satu hal yang bisa kita khawatirkan adalah bagaimana peran media dalam mencipta manusia hari ini gitu. Karena ya kita tidak tahu persis ya motif dan seterusnya, niatan dan seterusnya orang itu melakukan tindakan seperti itu, apapun itu, bahwa itu harus dikutuk, dikecam, dan jangan pernah ada yang melakukan lagi itu ya. Tapi bayangkan jika gara-gara media kemudian mencipta hal yang sama, artinya manusia tidak pernah bisa belajar pada satu titik kepada titik yang lain. Kayak kasus sebelumnya misalkan ada orang yang atas nama viral, misalkan atas nama subscriber, orang bersedia ngasih makanan sampah misalkan ke saudaranya sama manusia tentunya ya. Dan itu booming juga kan pada masa itu, booming juga, dan sampai kemudian dipenjarakan. Tapi kan tidak lama kemudian ada orang yang ngikutinya, dan motifnya sama, kurang lebih. Nah artinya apa ini semua gitu kan? Berarti apa yang kita bagikan, apa yang kita lakukan, yang kemudian kita simpan di dalam media sosial itu harus benar-benar matang, karena efeknya gitu loh. Iya betul. Jadi ngikutin lagi nurutan deui. Jadi don't try this at home gitu kan. Gini ya apa namanya? Bisa jadi orang-orang tuh bisa jadi figur. Dia jadi figur itu. Jadi kita bikin konten, satu konten kita share aja di YouTube, hanya beberapa orang, tapi mungkin ada 1-2 orang yang mengikuti. Iya, gitu. betul. Jadi mungkin emang apa sih? Emang ya itu jangan sembarangan itu. Jangan sembarangan sembarangan bikin konten yang, atau ketika atas nama kepentingan keuntungan ya sembarangan aja, hajar aja gitu kan. Yang penting mah lihatnya mana nu rame, mana nu duitnya. Dan pada akhirnya kan ujung-ujungnya ketika kita ngomongin di media sosial yang seolah-olah kita abai dah gratis ini atau ukur modal kota. Iya. Oke? Iya.
kita posting Instagram kita posting media sosial kita apapun itu, kemudian hanya gara-gara kita merasa bahwa ada orang ada HP orang, gitu kan, gadget aku misalkan ya, kuota punya aku, pulsa punya aku, gimana aku gitu kan ya. Syukur-syukur ada wifi gratis. Dan atas nama gratis ini yang kemudian tanpa sadar menyihir diri kita. Jadi Seenaknya kita memasukkan apapun yang kita mau. Berarti gini dong, mungkin balik ke tema kita sebelumnya ya, tentang gugatan salah satu stasiun TV gitu ya. Yang itu emang salah satunya mungkin ada bahwa channel YouTube harus diatur. Udah undang-undang. Ada itu, ada salah satu gugatannya seperti itu gitu ya. Yang ingin jadi diatur oleh baik itu KPAI ataupun Kominfo gitu ya. Nah, apakah itu emang seharusnya seperti itu? Jadi emang sebenarnya harus itu, karena emang udah sudah terlalu bebas gitu. Terlalu liar gitu. Ya ini resiko dari dunia saat ini. Ini bagian dari resiko yang kita bayangkan ingin menjadi manusia bebas, kita bayangkan ingin menjadi dunia yang sangat terbuka. Ya ini konsekuensinya gitu. Tidak akan pernah ada kata 100%. Bahkan pada urusan apapun, dengan situasi hari ini tidak akan pernah susah untuk mendapatkan angka 100% bulat setuju pada satu hal. Selalu ada friksi-friksi yang lain, selalu ada. Kenapa ya? Karena ruangnya sangat terbuka untuk kita melihat situasi lain dengan cara pandang yang lain, dengan cara kepentingan yang lain, dengan cara yang lain. Ya ini adalah berkah dan sekaligus misalkan bisa jadi satu sisi musibah dari kebebasan yang kita inginkan sendiri, yang kita bayangkan sendiri gitu. Betul. Artinya berkah dan musibah ada pada satu ruang yang sama. Nah itu kuncinya itu ya. Iya, kita ada pada satu ruang yang sama. Satu sisi orang datang ke pengajian Syekh Ali Jabir itu adalah berkah. Tapi bagi orang yang melakukan gerakan ini mungkin bagi dirinya berdarah-darah ini, sehingga punya keberanian lompatan kan ya. Iya bro. Dari bawah stage naik ke stage jebret. Ya karena kita di luar, kita nggak tahu apa yang ada dalam diri pikirannya. Nah ada yang bayar lah, ada yang apa. Akhirnya yang muncul adalah yang menjadi trading, kemudian semua adalah praduga. Nggak ada. Baik lagi kayak gini, hoax itu muncul karena informasi yang nyatanya tidak ada. Iya. Bisa jadi seperti itu ya. Akhirnya yang kita bayangkan, yang sudah dibayangkan oleh Rasul, ya muncul masa masa fitnah. Iya itu masa fitnah. Masa fitnah akhirnya kita sudah, yang kita bicarakan lagi adalah bukan sesuatu yang ada dalam dirinya, namun sesuatu yang melengkapi dirinya. Iya betul. Karena emang mungkin dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Ya, alhamdulillah tidak ada. Begitu. Nah, protes dunia banyak perspektif, banyak cara melihat tentunya. Tapi tetap bagaimana kemudian kita bersikap respect pada sesama, jangan pernah terjebak pada apapun yang artinya itu harus cerdas lah ya, cerdas dalam melihat media, bijak dalam menggunakan media. Jangan sampai kejadian yang terjadi pada Ali Jabir, seandainya itu memang gegara media, jangan ada terulang. Ya. Begitu Brothers, yang tadi yang menarik itu adalah mau informasi ataupun positif ataupun negatif itu dalam satu ruang yang sama. Jadi mau nggak mau kita harus bisa memilah dan memilih itu. Oke, sekian Brothers, insya Allah nanti kita ketemu lagi di acara Ngobrol Bareng Menangkal. Aku Ami, saya Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.